Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat beribadah bersama secara virtual. Dengan tema ibadah, hidup di akhir zaman. Kebenaran firman Tuhan akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Yudhistian Hutauruk dari Gereja Kristen Pasundan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, dengan dilandasi iman dan pengharapan kepada Kristus yang akan datang kembali, mari kita jalani kehidupan kita dengan semangat yang kuat, termasuk di saat menghadapi masa-masa sukar di dalam hidup kita. Bersorak-soralah bagi Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara diundang berdiri. Marilah kita mengawali ibadah kita dengan memuji Allah dari Kidung Jemaat 5, bait 1, 6, dan 7. Tuhan Allah namamu. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masukkan isi dunia sujud di hadapan-Mu ya Tuhan, balas surga menyembah di kekali semesta. Tiap hari namamu kami puji dan muliakan, kini dan selalu terus sampai kesudahan zaman. Buat kami bertekun hingga hari datang-Mu. Tuhan kasihanilah, kasihani kami ini dalam cahaya kurnia. Tuntun yang telah Kau pilih, Kau harapan umat-Mu, kasih-Mu kekal teguh. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kebaktian kita pada hari ini akan kita mulai dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Saudara-saudara umat Tuhan yang terkasih, tema ibadah minggu kita hari ini adalah hidup di akhir zaman. Kehidupan manusia tidak akan pernah luput dari penderitaan dan berbagai tantangan. Semua itu datang silih berganti. Kenyataan ini tidak boleh membuat iman pengharapan kita kepada Kristus menjadi luntur, tetapi justru harus semakin kuat dan terus bertumbuh.
Dia selalu ada di dalam berbagai dinamika kehidupan manusia. Keyakinan dan pengharapan akan kedatangan Kristus kembali adalah kekuatan iman kita untuk tetap bertahan dalam setiap tantangan zaman hingga waktunya tiba. Saudara-saudara, mari kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan marilah kita berdoa. Tuhan kami yang maha baik, dalam rasa syukur kami di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini, kami terlebih dahulu ingin merendahkan hati kami di hadapan-Mu yang Maha Kudus untuk mengaku setiap salah dan dosa kami. Kami memohon ampun ya Tuhan karena baik sengaja maupun tidak, kami seringkali melalaikan firman Tuhan untuk kami lakukan, untuk kami terapkan, kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami kerap kali melukai hati Tuhan dan juga melukai hati sesama kami. Ampunilah kami Tuhan atas setiap kelalaian kami itu. Ampuni kami setiap dosa yang kami lakukan, baik dalam perkataan, pikiran maupun perbuatan. Hanya kepadamu ya Tuhan kami memohon pengampunan. Amin. Saudara-saudara, mari kita bernyanyi bersama-sama Kidung Jemaat 25. Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari Kolose pasal 3 ayat 12 dan ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Saudara-saudaraku, sebelum kita memasuki pemberitaan firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 356. Biarlah dalam Yesus jadilah muridnya, belajarlah firman
berbuahan, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Saudara-saudara, mari kita memohon hikmat Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah, kami hendak membaca isi Alkitab kami dan merenungkan isinya yang kami yakini sebagai firman Allah untuk kami, umat-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami mampu memahami dan mengerti firman Tuhan ini. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya juga kami mampu melakukan firman Tuhan ini secara nyata. Kami wujudkan itu di dalam hidup sehari-hari kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Sabda, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari Daniel, pasalnya yang ke-12, ayat pertama hingga yang ketiga. Daniel 12 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Menanggapi bacaan pertama, diambil dari Mazmur 16 yang berbunyi demikian. Bahagia orang saleh, Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati,
dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Bacaan kedua terambil dari Ibrani 10, ayatnya yang ke-11 hingga yang ke-25. Ibrani pasal 10 ayat 11 hingga 25. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita, sebab ia berfirman, "Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu." Ia berfirman pula, "Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka." Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, pembacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi,
tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, saya ingat tahun lalu di awal-awal pandemi COVID-19 dalam sebuah percakapan santai dengan beberapa orang yang terlibat dalam ibadah online di jemaat kami, ada salah satu seorang di antara mereka yang berkata begini, "Pak Pendeta, apa ya maksud Tuhan mengizinkan pandemi ini melanda kehidupan manusia? Seolah-olah manusia ini kekurangan penderitaan. Padahal kan hidup kita ini sudah banyak mengalami masalah, sudah banyak penderitaan, kok malah ditambah dengan pandemi yang mengakibatkan penderitaan yang begitu luar biasa. Apakah ini tanda-tanda akhir zaman yang sesungguhnya?" Saudara-saudara, kira-kira itu yang disampaikan oleh seorang anggota jemaat kami. Dan pada waktu itu, saudara-saudara, saya tidak mampu menjawab banyak pertanyaan itu. Karena saya pun masih menggumuli, meskipun seorang pendeta, tapi saya juga belum mampu memahami maksud Tuhan dengan semua peristiwa ini, dengan pandemi ini. Bahkan hingga saat ini, saudara-saudara, menurut saya tidak ada satu orang pun yang mampu memahami dengan utuh maksud Tuhan, rencana Tuhan di balik pandemi COVID-19 ini. Akan tetapi, saudara-saudaraku, setidaknya kita tahu bahwa hidup manusia itu memang tidak akan bisa luput dari penderitaan, tidak akan bisa lepas dari berbagai tantangan kehidupan. Nah, masalahnya adalah, saudara-saudara, dengan penderitaan yang terus-menerus datang silih berganti dalam kehidupan kita, bagaimana kita memaknainya, bagaimana kemudian kita bersikap, bagaimana sikap kita seharusnya. Tidak jarang, saudara-saudara, saya mendengar orang yang berusaha menghubung-hubungkan penderitaan manusia dengan akhir zaman. Ketika ada peristiwa besar yang mengakibatkan penderitaan, orang biasanya dengan cepat menghubungkan itu dengan akhir zaman. Saudara, sesungguhnya mengetahui tanda-tanda akhir zaman itu bukanlah sesuatu hal yang buruk. Baik juga, tetapi saudara-saudara perlu kita ingat, jika kemudian tidak diiringi dengan sikap yang benar, tentu itu juga tidak mendatangkan kebaikan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari ini memperlihatkan kepada kita bahwa penderitaan itu selalu ada mengisi perjalanan kehidupan manusia. Akan tetapi juga di saat yang sama, di setiap penderitaan itu kita melihat juga Tuhan hadir. Kita melihat Tuhan hadir untuk menolong manusia agar mampu melewati penderitaan-penderitaan itu. Katakanlah saudara-saudara, kita lihat di dalam Daniel pasal 12 yang tadi kita dengar, yang menunjukkan bahwa umat Israel yang juga mengalami penderitaan ditolong oleh Tuhan. Kehadiran Tuhan yang menolong umat manusia itu, umat Israel itu nampak ketika Tuhan mengutus malaikatnya untuk mendampingi mereka dalam menghadapi suatu kesesakan yang besar, begitu dikatakan. Dan dalam percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, saudara-saudara, kita melihat
Tuhan Yesus mengatakan bahwa bait Allah yang kokoh dan megah itu akan diruntuhkan. Saudara, kira-kira bagaimana perasaan saudara-saudara kalau Tuhan Yesus mengatakan hal ini kepada kita, bahwa saat kita punya bait suci atau gereja, gedung gereja yang besar, yang kokoh, yang megah, lalu Tuhan mengatakan bait Allah ini akan diruntuhkan. Saudara, tentu ada perasaan yang berkecamuk dalam hati kita, karena kita tahu untuk bisa memperoleh izin, untuk bisa memperoleh sebuah gedung gereja yang layak, yang baik, yang bagus, yang megah, yang kokoh, itu bukan hal yang mudah. Saudara, kita alami itu di negeri ini. Tapi bagaimana ketika hal yang sangat sulit didapatkan, yang diperoleh dengan susah payah itu dikatakan akan diruntuhkan. Nah, tapi di sini saudara-saudara, hancurnya bait Allah itu dikatakan oleh Tuhan Yesus demikian, sebetulnya mau mengatakan ini menjadi sebuah pertanda akan tibanya saat akhir zaman. Yang ditandai dengan apa? Dengan berbagai macam persoalan, peperangan, bencana alam, penyesatan-penyesatan, dan juga saudara-saudara, kemerosotan moral dalam hidup manusia. Tapi saudara-saudara, semua penderitaan itu dikatakan oleh Tuhan Yesus merupakan permulaan menjelang zaman baru. Saudara, Tuhan tidak mengatakan inilah akhir semuanya kalau sudah ada semua penderitaan itu. Tapi ini sebagai sebuah permulaan menjelang zaman baru. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terhadap semua penderitaan itu Tuhan Yesus juga mau menguatkan murid-muridnya. Supaya mereka tidak kehilangan semangat, supaya mereka tidak kehilangan kesetiaan mereka untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan Injil Kristus itu. Ya, memang benar bahwa penderitaan ini banyak sekali datang silih berganti, dan itu adalah permulaan sebuah zaman baru. Tapi jangan sampai kesetiaan, semangat untuk memberitakan kabar baik itu luntur, saudara-saudara. Seorang pengikut Kristus, kita sebagai pengikut Kristus tidak boleh kehilangan pengharapan kita kepada Kristus. Karena akan tiba saatnya nanti saat Kristus datang kembali, Dia akan memberikan kelepasan dari segala penderitaan. Dia akan membebaskan kita dari berbagai pergumulan dalam kehidupan kita, dari berbagai penderitaan manusia. Oleh karena itu saudara-saudara, kita juga diingatkan dalam Daniel 12 tadi saudara-saudara, untuk bersikap bijaksana dalam menghadapi penderitaan. Dalam Daniel 12 ayat 3 dikatakan bahwa orang-orang bijaksanalah yang mampu melewatinya. Orang-orang yang bijaksana itulah yang akan tetap mampu bercahaya. Bahkan mampu menuntun banyak orang kepada kebenaran. Orang-orang bijaksana inilah yang disoroti dalam kitab Daniel ini. Sikap bijaksana itu penting, saudara-saudara. Meratapi penderitaan, kita bersedih, kita prihatin dengan penderitaan yang ada, kita meratap, itu baik, itu wajar. Tapi jangan sampai saudara-saudara kita terjebak pada ratapan-ratapan saja. Sikap bijaksana itu artinya juga kita mampu terus bertahan, bahkan kita mampu bersinar. Kita tetap mampu bisa mengerjakan apa yang harusnya kita kerjakan. Orang-orang bijaksana yang dimaksud dalam kitab Daniel ini, saudara-saudara, adalah orang-orang yang tetap berpegang teguh pada firman Allah, orang-orang yang tetap berpegang teguh menaruh harapannya hanya kepada Allah. Dan orang-orang
bijaksana yang dimaksud bukan orang-orang yang terlena dengan penderitaan, tetapi adalah orang-orang yang mau berjuang di tengah-tengah penderitaannya. Orang yang tetap mau bersikap baik dan benar di dalam penderitaan. Dan sikap bijaksana itu, saudara, yang akan memampukan kita untuk menghadapi berbagai tantangan zaman yang ada. Nah, saudara-saudaraku, salah satu tantangan kita di zaman ini, salah satunya adalah pola hidup instan. Kita ingin semua hal bisa dicapai dengan cepat, bisa diselesaikan dengan kilat. Seperti halnya saat kita mengirimkan barang ke suatu tempat, kita ingin semakin cepat sampai. Itu lebih baik. Pola hidup instan ini, saudara-saudara, menjadi tantangan kita. Tak jarang juga kita kemudian mengharapkan penderitaan yang kita alami ini berakhir secepat mungkin. Kita kerap kali ingin, Tuhan tolonglah penderitaan ini cepat berlalu. Padahal kita baru saja mengalami penderitaan ini, tapi kita mau langsung penderitaan itu berakhir, saudara-saudara. Kita tidak mau berproses, kita tidak mau menjalani penderitaan itu dengan perlahan-lahan. Kita mau cepat selesai. Misalnya sama seperti ketika kita ingin pandemi ini segera berakhir. Tapi kalau kita lihat, banyak orang yang malas, yang enggan untuk menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin. Mau pandemi segera berakhir, tapi percaya dengan berita-berita bohong tentang vaksin. Mau pandemi segera berakhir, tapi tidak mau berpartisipasi dalam menanggulangi pandemi. Itu salah satu tantangan kita, saudara-saudara. Dan ada satu tantangan lain yang juga kita harus hadapi, yaitu sikap individualisme. Ya, sikap mementingkan diri sendiri. Bagaimana caranya supaya saya selamat? Bagaimana caranya supaya saya yang berhasil? Supaya saya aman? Orang lain ya, cari caramu sendiri, cari selamatmu sendiri. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, pesan surat Ibrani kepada kita menjadi sangat relevan untuk kita renungkan juga. Agar kita terus hidup di dalam kasih Allah, berpegang teguh pada pengharapan kita yang utama, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Maka kita bisa menyimpulkan, saudara-saudara, penderitaan adalah salah satu cara Tuhan untuk menguji kesetiaan kita, untuk menguji pengharapan kita kepadanya, untuk menguji pengharapan kita akan kedatangan Kristus kembali nanti, yang waktunya kapan tidak ada yang mengetahui. Dan untuk menanti kedatangan Kristus ini, saudara-saudara, dibutuhkan pengharapan yang terus-menerus diperbaharui. Kita boleh cemas, tapi kita tidak boleh terus-menerus hidup dalam kecemasan. Kita tidak boleh hidup terus-menerus dalam kegelisahan. Kita tidak boleh kalah dengan penderitaan atau apapun peristiwa yang menjadi awal mula atau permulaan dari sebuah zaman baru tadi. Kita tidak boleh kalah dengan penderitaan-penderitaan kita. Tetapi, saudara-saudara, marilah kita hidup saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, dan dalam pekerjaan-pekerjaan baik. Dan semoga, saudara-saudara, firman Tuhan ini semakin menguatkan kita dan memotivasi kita untuk bisa terus berjuang bersama dengan Tuhan, bersama dengan umat Tuhan di dalam menghadapi berbagai penderitaan kita. Tuhan menolong dan memberkati saudara-saudara. Amin.
Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita menyatukan hati kita, mari kita menaikkan doa syafaat. Mari berdoa. Ya Tuhan kami yang maha baik, Tuhan sang pemelihara kehidupan kami, di dalam keyakinan kami bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kami, perkenankanlah ya Tuhan, pada saat ini kami memanjatkan doa syafaat kami. Kami hendak memohon kepadamu Tuhan, untuk kehidupan kami bersama-sama di tengah negara ini, negara Republik Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Tuhan berikanlah hikmat-Mu, supaya mereka mampu mengerjakan, mengemban tugas-tugas mereka dengan baik, dengan arif dan bijaksana, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kehidupan kami semua sebagai masyarakat, khususnya di tengah-tengah kondisi pandemi pada saat ini. Kami berjuang untuk pulih dari pandemi ini. Kami juga mau terus berjuang untuk menangani berbagai kasus yang masih ada, baik di daerah-daerah maupun di dunia ini. Tuhan, tolonglah upaya-upaya kami, dan juga Tuhan tolong sertai program vaksinasi yang dilakukan, supaya semakin banyak warga masyarakat yang bisa menerima vaksin. Kami mau berdoa Tuhan untuk gereja kami, Gereja Kristen Indonesia dan gereja-gereja di Indonesia pada umumnya, supaya kami bisa terus hidup dalam kebersamaan, sehati, sepikir, sepenanggungan. Tuhan berkati gerak bersama gereja-gereja di Indonesia, supaya kami bisa menjadi terang dan garam bagi kehidupan kami. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk kehidupan persekutuan kami, jemaat Tuhan di Bapos Taman Yasmin, dan juga para simpatisan yang terus terlibat. Kami berdoa untuk setiap keluarga dengan berbagai macam pergumulan yang ada, yang harus mereka lalui. Kami mau berdoa juga bagi para lansia di tengah keterbatasan fisik mereka. Tuhan berikan mereka kekuatan dan juga Tuhan lingkupi mereka dengan damai sejahtera Tuhan. Kami mau berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam sakit dan dalam masa pemulihan. Tolonglah mereka Tuhan, berkati setiap upaya mereka lakukan untuk memperoleh kesembuhan. Berkatilah makanan, minuman, obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh mereka. Dan biarlah mereka tetap dapat bersemangat untuk sehat kembali. Dan biarlah juga keluarga mereka bisa terus mendukung proses pemulihan kesehatan mereka. Kami mau berdoa juga ya Tuhan bagi pergumulan banyak umat Tuhan di negeri ini yang menggumuli hak-hak beribadah. Kiranya mereka semua, bahkan juga orang-orang yang terbatas kesempatannya untuk memperoleh kesempatan beribadah, Tuhan boleh sertai setiap usaha perjuangan mereka, sehingga hak untuk beribadah itu bisa kembali didapatkan, dan mereka bisa menjalani kehidupan peribadahan mereka dengan damai sejahtera. Kami mau berdoa Tuhan untuk kehidupan jemaat Tuhan, pelayanan yang kami lakukan, baik oleh
setiap pribadi-pribadi yang memberikan diri mereka untuk melayani Tuhan, maupun juga para pengurus Bapos GKI Taman Yasmin. Kiranya Tuhan yang menyertai pelayanan mereka, Tuhan berkati dengan kesehatan yang baik, dan Tuhan perlengkapi mereka dengan segala hal yang baik. Ya Tuhan, inilah sebagian kecil dari doa syafaat kami. Di luar daripada itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu, karena kami percaya Tuhan menyediakan dan akan memberikan kami segala sesuatu yang baik. Ini doa kami Tuhan yang mau kami serahkan, kami mau panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam nama itu pula kami hendak mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang sudah Tuhan Yesus ajarkan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh merupakan suatu keindahan jika di dalam ibadah ini kita dapat memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Persembahan Bapak Ibu dapat ditransfer ke Bank BNI dengan nomor rekening seperti yang tercantum pada layar, atau dapat Bapak Ibu kumpulkan, simpan di dalam amplop untuk nanti diserahkan kepada bendahara setelah kita dapat beribadah bersama-sama. Pada pagi hari ini kita diingatkan dari nats Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 12 yang demikian bunyinya. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ungkapan syukur kepada Allah. Pada saat kita mempersiapkan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 293 bait pertama dan ketiga. Puji Yesus dan seterusnya. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi mengagungkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat bila kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Hosiana, soraknya bergema. Kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi Imam. Ia datang, Raja segala alam. Kuasa hormat hanya kepadanya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah.
Jemaat, marilah kita berdiri, kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, Engkau yang telah menganugerahkan segala perkara dalam hidup kami, di dalam Yesus Kristus dan kepada kami. Kami datang membawa persembahan syukur kami. Kami mohon ya Tuhan, kuduskanlah agar persembahan ini boleh berguna untuk pekerjaan pelayanan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami petugas yang mengelola persembahan ini, agar kami boleh menjalankannya secara bijak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat tetap berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita dan kita memuji Tuhan. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia, dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang besar. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, di rumah Tuhan aku berserta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku berserta. Saudara-saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah sumber kehidupan senantiasa memberkati dan merangkulmu di dalam senyuman dan tangismu. Kiranya Kristus, sahabat sejati, senantiasa menemanimu di sepanjang hidupmu. Kiranya Sang Roh Kudus, Sang penyejuk hati, senantiasa memberikanmu ketenangan dan kehangatan cinta dalam kehidupanmu sehari-hari, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
Ya, saya berterima kasih untuk semua orang yang telah mendoakan saya selama sakit saya dirawat di Lausanne. Memang saya sakitnya di Bossey, dekat Geneva, tapi saya dibawa ke rumah sakit di Lausanne, sekitar 45 km dari Geneva jauhnya. Dan ya, ini saya mengalami suatu pengalaman yang saya pikir sebuah mujizat bahwa saya masih bisa berdiri di sini dengan badan tubuh yang lebih sehat, sebab dokter mengatakan terlambat beberapa menit saja mereka datang untuk mencari saya sudah akan kembali dalam bentuk yang lain, dalam di jenazah. Dan saya bangkit kembali pada hari Paskah di rumah sakit. Jadi itu pengalaman kebangkitan saya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi kekuatan yang membangkitkan Yasmin dan Philadelphia. Jangan takut, Tuhan menyertai kita. Bangkitlah kembali dari melawan kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih.